Makanya sama Allah dikasih apa? Illa nazalat alaihi sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khasyiyat humur rahmah. Dia akan dinaungi dengan rahmat. Maksudnya dinaungi dengan rahmat itu dikasih positive thinking, ditunjukkan solusi, betul? Lisannya ditunjukkan untuk berzikir, bukan untuk bersambat. Itu maksudnya dinaungi rahmat. Wa haffathumul malaika. Dia dikelilingi sama malaikat, dan malaikat itu nggak cuma diem. Malaikat itu mengatakan begini di hati kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gak usah cemas, gak usah sedih. Ingatlah semua ini akan dibalas dengan surga. Ingat, lihat nanti surat Fusilat ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan kepada mereka malaikat yang akan menghibur mereka. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan sedih. Mereka akan diberi kabar gembira berupa surga. Tafsir ayat ini ada yang mengkhususkan saat sakaratul maut, karena sakaratul maut itu paling sulit dalam hidup kita. Tapi ada juga yang membuat tafsirnya menjadi umum. Setiap orang beriman ada masalah, pasti dia akan didatangi malaikat yang akan menghibur dia. Ini dalilnya. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi Al-Quran itu kalau dikaji bersama ayat ini di rumah Allah, maka dia akan punya 4 keutamaan. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman. Jadi Bu, kalau Ibu sempat mungkin disakiti oleh kata-kata manusia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika perkataan manusia adalah penyakit, maka perkataan Allah adalah obat. Jadi kalau Anda disakiti sama manusia, baca Quran yang banyak, karena obatnya ada dalam Quran. Hibur diri dengan kisah-kisah dalam Quran. Contoh, Anda menghibur diri dengan surat Yusuf. Saat ya Allah ujian ini berat sekali, ya Allah rasanya sejak kecil aku ini gak pernah senang. Coba Anda baca surat Yusuf. Surat Nabi Yusuf itu sejak kecil sudah diuji, dibuang di sumur, baru ditolong sebentar, dijual di pasar budak, dijadikan maula di kerajaan, dituduh berzina padahal dia yang digoda, difitnah, terus nggak salah dimasukkan penjara, dipisahkan dari bapaknya sama ada yang mengatakan 80 tahun dari Nabi Yakub. Bayangin Bu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang membuat beliau sengsara itu saudara-saudaranya sendiri. Ya apa caranya rasanya disakiti dulur dewi. Nabi Yakub itu punya 4 istri, 12 anak. Ya, istri utamanya itu namanya Lea dan Rachel. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari satu rahim. Nama ibunya Rachel. Kalau bahasa Inggrisnya Rachel. Ya, kalau bahasa Ibraninya Rachel. Makanya Nabi Yusuf itu dekat banget sama Bunyamin karena satu ibu. Ya, dan Nabi Yusuf itu memang pilihan. Makanya Rasulullah menyebut orang paling mulia di dunia ini ya Nabi Yusuf. Saudaraku Yusuf.